Halo semuanya, kembali lagi di Bropini. Di dalam hidup ini mungkin banyak dari kalian yang sering merasa disuruh-suruh, dimanfaatin, terus memberikan terlalu banyak, entah itu waktu, materi, energi, merasa nggak dihargain, terus merasa powerless jika berada di dalam situasi tersebut. Hal ini terjadi karena kita secara nggak sadar mengizinkan orang-orang tersebut memperlakukan kita demikian. Mungkin karena kita sendiri nggak memiliki batasan. Batasan atau boundaries adalah limit untuk menandakan hal-hal mana yang acceptable dan tidak, apa yang bisa ditolerir dan tidak. Dan limit ini berlaku untuk orang lain dan juga diri sendiri. Di salah satu bukunya, Dr. Henry Cloud pernah bilang bahwa boundaries itu seperti rumah. Rumah kita kan biasanya dikelilingi pagar nih. Setelah itu ada pintu masuk, terus di dalam rumahnya ada ruangan-ruangan lain, salah satunya kamar tidur kita. Ada orang-orang yang cuma bisa berada di luar pagar, ada yang bisa masuk ke dalam tapi cuma boleh di ruang tamu, terus ada juga orang-orang yang kita izinin untuk masuk ke kamar kita. Nah, kira-kira boundaries itu kayak gitu, menetapkan physical space, emotional space, mental, dan juga spiritual space buat diri kita sendiri. Batasan-batasan ini pun jenisnya dan juga skala prioritasnya itu berbeda-beda. Ada yang emotional, ada yang physical, terus batasan kita juga ke orang lain beda-beda, ada yang ke significant other, ke temen, ke orang tua, ada batasan-batasan yang rigid banget, ada yang lebih fleksibel, ada yang big deal, ada juga yang sepele. Kalau gue nih, salah satu batasan yang gue miliki ke orang lain adalah gue gak mau orang ngasih nomor pribadi gue ke orang lain tanpa izin dulu sama gue. Terus kalau batasan yang gue tetapin ke diri gue sendiri adalah gue harus tidur paling enggak 7 jam setiap hari. Menurut gue memiliki batasan itu penting banget. Setting boundaries bukan buat mengontrol orang lain, tapi untuk melindungi diri sendiri. Nah, hal ini membantu kita untuk membedakan nih antara posisi kita dengan posisi orang lain dan ngebedain antara keinginan kita dan keinginan orang lain. Jadi hidup yang kita jalani itu akan jadi lebih otentik dan sesuai dengan values atau nilai-nilai yang kita pegang. Menetapkan batasan adalah bentuk self-love. Kita berhak untuk memiliki personal space dan melindungi space tersebut, dan sebagai manusia, kita memiliki otonomi atas diri kita sendiri. Terus kayak yang gue bilang sebelumnya, boundaries adalah pelindung. Kita melindungi diri dari orang-orang yang kiranya mau manfaatin kita, mengontrol kita, memanipulasi kita, dan kita nggak semestinya hidup menjadi people pleaser. Kebahagiaan orang lain bukan tanggung jawab kita. Selanjutnya, memiliki batasan juga ngebantu kita untuk membentuk hubungan yang sehat dengan orang lain. Karena sebenarnya hubungan sehat itu didasari oleh mutual respect. Hubungan sehat itu adalah tentang gimana diri kita, bukan tentang apa yang kita lakuin ke orang tersebut. Soalnya ini particularly interesting buat gue. Soalnya gue sering banget mengamati seseorang nih senang berteman atau menjalin hubungan dengan orang lain bukan karena gimana orang itu, bukan karena personality mereka, bukan juga karena nilai-nilai yang mereka pegang, tapi seringnya karena orang itu baik ke kita. Nah, masalahnya kata baik ini kadang-kadang suka kita salah mengerti. Kita nganggep orang itu baik karena mudah untuk dia melakukan sesuatu buat kita. Kita gampang buat ngambil waktunya, gampang untuk ngambil energinya dia. Mindset seperti ini nggak bisa dipakai untuk punya healthy relationship sama orang lain. Kalau kita bisa setting boundaries, akan mudah buat kita mengetahui siapa-siapa aja orang yang beneran menghargai kita. Hal ini ingetin gue sama Prince Zuko. Soalnya gue beberapa hari ini kebetulan abis nonton Avatar Aang sampai selesai. Prince Zuko ini kan obsesi banget kan, pingin nangkepin Aang. Kemanapun Aang pergi pasti dikejar sama dia. Dan dia tuh ngelakuinnya karena dia pingin dapetin honornya kembali. Dia pingin diterima lagi sama bokapnya. Nah, makin lama si Zuko ini tuh makin frustasi karena dia constantly harus proving ke bokapnya kalau dia itu worthy. Nah, in the end, dia sadar kalau dia harus drawing those lines, harus bikin batasan even ke bokapnya sendiri. He turned his back against his father, eventually dia memilih takdirnya sendiri. Walaupun ini cuma kartun, tapi menurut gue value-nya penting banget untuk dipegang. Kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Eksistensi kita bukan untuk pleasing orang lain, dan kita berhak untuk hidup mandiri. Maksudnya apa? Maksudnya tidak bergantung pada keinginan orang lain, pada perasaan orang lain, mood orang lain, ataupun pemikiran orang lain. Walaupun memiliki batasan dan prinsip itu tuh penting, hal ini sulit banget buat dilakuin. Seringkali kita nggak mau terlihat difficult, terlihat ribet, terlihat kaku, karena mungkin kita takut orang-orang ini akan kecewa sama kita dan bahkan ninggalin kita. Jadi selama ini kita harus terus berkompromi dan menyesuaikan diri, sampai kita harus ngorbanin self-worth kita dan gak respecting diri kita sendiri. Terus kita juga memiliki kekhawatiran, kalau kita punya batasan dan mengkomunikasikan hal tersebut ke orang lain, akan terjadi konfrontasi, dan gak semua orang suka konfrontasi, jadi untuk menghindari hal tersebut, akhirnya kita berkompromi lagi. Ada juga nih, orang-orang yang bahkan gak tahu bahwa konsep boundaries ini exist. Bisa jadi
karena selama ini dia nggak diajarin sama orang tuanya atau orang-orang terdekat. Bisa jadi juga karena growing up, boundaries dan privacies yang mereka punya selalu di-violated. Akhirnya terbentuklah nih mindset di diri mereka bahwa dalam hidup nggak semestinya gue punya pagar gitu. There's no such thing as boundaries and I have to let everybody in. Permasalahannya, nggak semua orang yang kita izinin masuk itu orang-orang yang baik, yang beneran baik dan tulus. Ada juga orang-orang yang cuma pingin maling. Banyak dari kita yang juga salah mengerti nih tentang batasan ini. Kita beranggapan bahwa memiliki batasan tandanya kita egois. Kita cuma peduli sama well-being kita aja, dan kita pingin mengontrol orang lain untuk bertingkah sesuai dengan standar kita. It's not actually true. Kalau kita pingin respect orang lain, kita harus lebih dulu belajar untuk respecting diri sendiri. Dan menghargai orang lain itu bukan dengan selalu mengizinkan mereka untuk crossing the line dan selalu ngeiyain apapun yang mereka minta. Nah, sekarang poin yang paling penting. Gimana caranya kita bisa tahu batasan apa yang harus kita buat? Pertama, kita mesti cari tahu nilai-nilai apa yang kita pegang. Inilah kenapa self-awareness itu penting banget. Kita harus terus bertanya nih ke diri kita sendiri, hal-hal apa yang esensial buat kita, apa yang kita sukain dan yang enggak. Selanjutnya, kita mesti menganalisa itu semua. Kenapa kita menganggap suatu value itu penting? Kenapa kita tidak nyaman kalau dihadapkan sama sesuatu? Terus harusnya kayak gimana? Kita harus challenge diri kita dengan pertanyaan-pertanyaan tersebut dan jangan dismissing perasaan yang kita punya. Selanjutnya, kategorikan batasan-batasan tersebut. Find the balance, karena boundaries ini juga sangat berhubungan dengan situasi dan kondisi dan juga orang-orang yang lagi kita hadapin. Dan selalu ingat bahwa kita berhak untuk punya self-worth, self-respect, dan healthy well-being. Yang selanjutnya mesti kita lakuin adalah mengaplikasikan batasan tersebut. Kalau cuma bikin tapi taunya nggak dijalani sama aja bohong. Nah, ketika boundaries tersebut lagi diuji, kita juga harus menganalisa situasi itu. Kira-kira hal tersebut krusial apa enggak? Kita mesti langsung mengkomunikasikan ke si orang ini atau enggak? Terus saat mengkomunikasikannya pun, kita mesti setransparan dan sejujur mungkin. Harus jelas, tegas, straightforward, dan tentunya harus sopan. Pasti banget kita akan ngerasa nggak nyaman atau mungkin takut, tapi ini semua butuh proses. Makin sering kita challenging batasan yang udah kita buat ini, akan makin mudah buat kita mengkomunikasikan hal tersebut dengan baik. Nah, misalnya nih, si orang ini, entah teman kita atau coworker kita atau siapapun, ke-triggered atau nggak terima kita setting boundaries terhadap kelakuan mereka. Kita nggak perlu merasa sorry atau minta maaf, karena balik lagi, kebahagiaan orang itu bukan tanggung jawab kita, dan ketersinggungan orang juga bukan tanggung jawab kita. We have done our part, we have communicated our needs in a respectful way. Terus kalau orang itu masih tersinggung juga, it's not our problem. Dan satu hal terakhir juga yang penting adalah kita mesti mencari support system, yaitu orang-orang yang kiranya bisa ngebantu kita untuk figuring out dan practicing boundaries ini. Orang-orang yang beneran peduli sama well-being kita, bukannya yang mau kita ngelakuin apa yang mereka mau. Terima kasih semuanya udah nonton video beropini kali ini. Kalau kalian punya thoughts tentang tema ini, kalian bisa banget taruh komennya di comment section di bawah. Dan jangan lupa untuk like video ini kalau suka. Terus untuk subscribe channel gue kalau belum subscribe. Terus nonton video-video gue yang lain sih mungkin. Itu aja. Stay healthy, stay happy, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!